Hai, selamat datang di Jas Edu bersama saya Ariza Eka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan salah satu komponen sistem pengapian elektronik, yaitu adalah koil pengapian. Yang akan kita bahas kali ini adalah koil pengapian dari sistem pengapian elektronik tipe DLI atau Distributorless Ignition. Nah, koil pengapian ini memiliki 3 terminal atau satu soket yang dalamnya ada 3 terminal. Nah, sebelum kita melakukan proses pemeriksaan koil pengapian ini, kita sediakan dulu peralatan yang akan dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah power supply yang bisa memberikan tegangan 12 dan 5 volt. Nah, kenapa kita membutuhkan tegangan 12 dan 5 volt? Karena 12 volt ini kita simulasikan sebagai tegangan dari baterai, sedangkan untuk 5 volt adalah tegangan untuk men-trigger koil agar dia dapat membersihkan bunga api sebagai tanda disimulasikan sebagai tegangan yang dihasilkan oleh ECU. Kemudian kita membutuhkan kabel penghubung di sini. Nah, di sini kabel penghubungnya bebas. Yang jelas untuk skunnya kita bisa membuat sendiri atau membeli yang sesuai dengan ukuran pada soket ignition coil ini. Kita membutuhkan 3 karena di sini kita ada 3 terminal, jadi kita butuh 3 untuk kabelnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah busi sebagai indikator bahwa koil ini bisa membersihkan bunga api. Nah, akan lebih baik ketika busi yang digunakan adalah busi yang baru. Nah, setelah kita mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan, kita identifikasi terminal dari koil ini. Apabila kita tidak mengidentifikasi, kita tidak akan tahu jalur dari soket ini. Nah, apabila kita salah dalam mengidentifikasi soket ini juga nanti akan bisa merusak koil ini atau koil pengapian ini. Nah, untuk mengidentifikasi jalur dari koil pengapian ini bisa dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan manual book, dan yang kedua adalah menggunakan visual pada mesin di kendaraan tersebut. Nah, kita ambil contoh pemeriksaan menggunakan visual terlebih dahulu. Apabila kita melihat dari keempat ignition coil tersebut, terdapat 2 kabel yang berwarna sama antara coil satu dengan coil yang lain. Nah, kabel dengan warna sama tersebut memiliki sumber yang sama. Nah, apabila kita lihat lagi, kabel berwarna hitam bergaris putih, nah, itu adalah kutub positif, kabel dari baterai yang mengalirkan arus positif. Kemudian di bagian tengah ada kabel berwarna hitam yang berfungsi sebagai negatif atau ground dalam semua sistem di kendaraan. Nah, kabel yang berbeda-beda antara satu ignition coil dengan ignition coil yang lain merupakan kabel yang men-trigger atau kabel yang digunakan oleh ECU untuk mengirimkan sinyal ke masing-masing ignition coil. Nah, kabel ini adalah kabel yang dialiri oleh arus 5 volt dari ECU. Untuk cara yang kedua, kita membutuhkan wiring diagram dari kendaraan tersebut. Nah, di sini kita memiliki wiring diagram Suzuki R3. Kita pilih sistem pengapian, yaitu di sini ada gambar koil karena kita akan memeriksa koil pengapian. Nah, pada koil pengapian tersebut memiliki 3 terminal, itu ada nomor 1, 2, dan 3. Kita ambil contoh untuk C101, yaitu ada ignition coil nomor 1. Di situ untuk yang terminal pertama adalah dihubungkan oleh garis black white, garis kabel hitam bergaris putih. Kemudian untuk di terminal yang kedua yaitu adalah garis hitam atau kabel hitam. Kemudian untuk terminal yang ketiga adalah green garis miring yellow atau kabel hijau dengan garis kuning. Nah,
Di sini kita sudah mengidentifikasi bahwa untuk yang nomor 1, terminal nomor 1, apabila kita urut itu akan dari fuse, nah yang mengindikasikan bahwa ini adalah 12 volt. Dalam kabel ini nanti dialiri oleh arus 12 volt atau tegangan 12 volt. Kemudian untuk yang nomor 2, apabila kita urutkan wiringnya, ini akan mengarah ke ground. Jadi bisa dipastikan untuk nomor 2 ini adalah massa. Kemudian untuk nomor 3, karena garisnya atau kabelnya berbeda-beda dengan coil yang lain, maka ini adalah, dan kita urutkan ini dari ECU. Nah, maka untuk nomor 3 ini berdasarkan prinsip dari coil tipe DLI ini, nomor 3 adalah trigger atau sinyal dari ECU untuk membuat induksi mutual seperti itu. Nah, kemudian apabila identifikasi terminalnya, terminal 1, 2, dan 3 sudah ketemu, kita kemudian identifikasi bentuk soketnya. Nah, di sini untuk C101 bentuknya seperti ini, ada 3 soket di situ. Nah, ini adalah soket male atau soket yang terhubung dengan kabel dari ECU. Nah, di situ 1, 2, 3. Nah, apabila kita hubungkan ke ignition coil, maka kita balik. Jadi di situ apabila di gambar yang soket male itu nomor 1 ada di sebelah kiri, maka di ignition coil nomor 1 menjadi sebelah kanan. Nah, jadi nomor 1 ini tadi adalah tegangan 12 volt di sebelah kanan, kemudian di sebelah tengah adalah ground, kemudian di sebelah kiri atau di gambar ini nomor 3 di sebelah kanan adalah untuk sinyal dari ECU atau sinyal 5 voltnya. Seperti itu. Begitulah cara membaca dari buku manual. Nah, jadi inti dari simulasi ini atau inti dari pemeriksaan ini adalah bagaimana kita mensimulasikan tegangan 12 volt dan tegangan 5 voltnya adalah dari power supply. Seperti itu. Nah, mari kita mulai. Yang pertama kita siapkan dulu power supply-nya, yaitu ini di sini ada 12 volt dan 5 volt. Kita ambil dulu tutupnya karena kita tidak memiliki kabel yang model colokan masuk. Nah, untuk groundnya di sebelah belakang, untuk tegangan positifnya ada di bagian depan. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Yang kita butuhkan di sini ada 12 volt positif, kemudian ada 12 volt negatif. Ini negatif yang belakang yang warna merah, kemudian di sini 5 volt positif. Oke. Kemudian kabel ini kita hubungkan dengan kabel yang memiliki skun yang tepat dengan ignition coil. Usahakan jangan sampai terhubung kabel-kabelnya, nanti bisa menyebabkan konslet. Oke, apabila sudah selesai, kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan yang pertama adalah 12 volt dulu, 12 volt negatif, positif. 12 volt positif tadi adalah di sebelah kanan. Nah, dari soket ignition coil ini adalah yang paling sebelah kanan. Kita hubungkan. Oke, kemudian untuk yang tengah adalah massa. Kemudian yang paling kiri adalah 5 volt positif. Oke. Apabila sudah, kemudian kita bisa memainkan 5 voltnya di sini hubung putus karena di power supply ini karena di power supply ini kita tidak memiliki saklar khusus untuk tegangan 5 voltnya, jadi nanti 5 voltnya ini kita hubung putuskan secara manual saja, seperti itu.
Ketika tegangan 5 volt ini kita lepas, maka di busi akan terjadi percikan bunga api. Nah, ini menandakan bahwa ketika tegangan 5 volt ini kita lepas atau kita ambil, maka terjadi pemutusan arus pada kumparan primer pada koil, sehingga akan terjadi induksi mutual pada kumparan sekunder, sehingga tegangan yang tinggi akan diteruskan ke busi sehingga terjadi percikan bunga api. Nah, demikian video tutorial mengenai pemeriksaan koil pengapian tipe DLI. Dapat disimpulkan bahwa apabila ketika pengujian kita hubung putuskan tegangan 5 voltnya dan terjadi percikan bunga api yang cukup besar pada busi, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi dari ignition coilnya baik. Nah, seperti itu. Yang dapat kita simpulkan dari tutorial ini adalah yang pertama, pengujian ini dilakukan untuk pemeriksaan kondisi koil. Nah, yang kedua, untuk dapat melakukan pemeriksaan koil ini kita harus dapat memahami jalur koil dan cara kerjanya. Seperti itu. Jadi untuk 3 terminal tersebut kita harus memahaminya dan mengetahui jalur-jalurnya. Demikian video penjelasan mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan koil pengapian pada sistem pengapian distributorless ignition. Semoga membantu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.